Kegagalan penyembelihan Abdullah bin Abdul Muthalib. Rabiul Awal menjadi satu di antara sekian bulan mulia bagi umat muslim di seluruh dunia. Sebab pada titi mangsa inilah sang penghulu, manusia terbaik bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Syair-syair dan puji-pujian ditulis dengan bahasa paling tinggi untuk menggambarkan betapa bahagia alam semesta menyambut kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang ditunggu-tunggu dan terus-menerus diramalkan bahkan sebelum ia lahir. Kenabian Muhammad tidak secara tiba-tiba menjadi sejarah besar dan penting. Berbagai riwayat dan makalah menyebutkan bagaimana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang rupawan, cerdas, lagi pejuang. Ia ibarat matahari di tengah masyarakat Arab yang zalim dan jahiliyah, ibarat purnama di tengah gelapnya kemanusiaan, peumpamaan embun yang mengusap dada orang-orang yang dilemahkan. Ibarat itu seolah tak cukup untuk menggambarkan bagaimana pandaran cahaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ia nur fauqa nur. Sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dan diangkat menjadi rasul, tanda-tanda kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan telah diketahui oleh sebagian suku Arab. Rabi-rabi Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani, termasuk dukun Arab telah dikabarkan melalui kitab-kitab mereka bahwa kelak akan hadir seorang nabi dari kaum Quraisy, lengkap dengan ciri-ciri fisik dan perangainya. Tidak hanya itu, tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga muncul melalui ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya, Aminah binti Wahb. Berbagai peristiwa yang terjadi pada Abdullah bin Abdul Muthalib maupun ibunya binti Wahb seolah saling susun-menyusun, menjadi penanda bahwa dari keduanya lah seorang nabi, pembawa risalah akan lahir. Salah satu peristiwa besar yang jarang diketahui adalah rencana penyembelihan terhadap Abdullah bin Abdul Muthalib oleh sang ayah, Abdul Muthalib bin Hashim. Al-Kisah, seperti yang diceritakan dalam kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, Abdul Muthalib pernah bernadzar ketika ia mendapatkan kepercayaan dari orang-orang Quraisy untuk menggali sumur Zam-Zam bahwa ia akan menyembelih salah seorang anaknya jika ia memiliki genap 10 anak. Saat itu Abdul Muthalib baru memiliki satu anak, bernama Haris bin Abdul Muthalib, yang juga turut membantunya tatkala menggali sumur Zam-Zam. Jauh sebelum Qusay bin Kilab, alias kakek Abdul Muthalib menjadi pemimpin kota Mekah dan mengelola Baitullah, kota itu pernah dipimpin oleh suku Jurhum yang zalim di bawah kendali Mudad bin Amr al-Jurhumi. Mereka berbuat zalim pada orang-orang luar Mekah dan memakan sendiri kekayaan yang dihadiahkan untuk Ka'bah. Karena kezalimannya, suku Jurhum diusir dari Mekah, tetapi sebelum suku Jurhum pergi meninggalkan kota itu, mereka mengambil 2 patung kijang emas Ka'bah dan 2 batu tiang, kemudian menanamnya tepat di sumur Zam-Zam sehingga mata air itu tertutup. Penguasa kota Mekah dan pengelola Baitullah kemudian digantikan oleh kepemimpinan berikutnya yang sama zalimnya, sampai datang suatu masa di mana Qusay bin Kilab dari Quraisy terpilih menjadi pemimpin kota itu dan turun-temurun hingga Abdul Muthalib. Suatu hari, datanglah masa itu, saat anak Abdul Muthalib genap berjumlah 10 dan mereka semua telah dewasa dan terjaga. Abdul Muthalib mengumpulkan anak-anaknya untuk menjelaskan dan menepati nazarnya. Anak-anak Abdul Muthalib menaati apa yang disampaikan oleh sang ayah, karena nazar itu ditunjukkan kepada Allah. Anak-anak Abdul Muthalib berkata, "Apa yang harus semestinya kami lakukan?" Abdul Muthalib menjawab, "Setiap orang dari kalian mengambil satu dadu lalu menulis namanya di atasnya, lalu tunjukkan hasilnya padaku." Mereka pun mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Abdul Muthalib, lalu mereka menemui ayahnya. Setelah itu, Abdul Muthalib membawa mereka ke patung Hubal yang terletak di atas sumur di dalam Ka'bah dan menyerahkan dadu kepada penjaga dadu Ka'bah. Tatkala penjaga dadu mengambil dadu untuk mengadakan undian, Abdul Muthalib bangkit dari duduknya kemudian berdoa kepada Allah di sisi Hubal. Sementara penjaga dadu mengocok dadunya, namun ternyata dadu yang muncul adalah atas nama Abdullah. Abdul Muthalib memanggil Abdullah dan mengambil pisau panjang, lalu membawa Abdullah ke patung Isaf dan Nailah untuk disembelih. Kemudian datanglah rombongan orang-orang Quraisy yang mengetahui rencana Abdul Muthalib tersebut, dan melarang Abdul Muthalib untuk menyembelih Abdullah.
Hal itu dikarenakan Abdul Muthalib adalah orang yang dipercaya dan menjadi tauladan suku Quraisy pada masa itu. Jika Abdul Muthalib nekat menyembelih Abdullah, para orang tua suku Quraisy yang memiliki anak juga akan melakukan demikian. Setelah debat tiada ujung antara Abdul Muthalib dan orang-orang Quraisy, muncullah kesepakatan untuk mengundi nama Abdullah dengan 10 unta milik suku Quraisy hingga 10 kali. Penjaga dadu mulai mengundi, dan yang muncul nama Abdullah. Mereka kemudian menggantinya dengan 10 ekor unta. Undian kedua, muncul lagi nama Abdullah, maka ditambahkan lagi 10 unta, hingga berjumlah 20. Undian ketiga, keempat dan seterusnya, sampai unta terkumpul 90 ekor, nama Abdullah terus muncul. Undian terakhir, ternyata yang muncul adalah nama unta. Meski demikian, Abdul Muthalib bersumpah untuk mengundinya 3 kali lagi. Namun apa yang terjadi? Undian pertama, kedua, dan ketiga, yang muncul adalah nama unta. Maka gagalah penyembelihan Abdullah bin Abdul Muthalib, yang kelak menjadi ayah dari Nabi Muhammad SAW, berkat penjagaan Allah melalui orang-orang Quraisy. Dalam Sirah Nabawiyah, Ibnu Ishaq berkata, banyak orang mengatakan dan hanya Allah yang tahu, bahwa Aminah binti Wahb, ibunda Rasulullah SAW bercerita. Saat mengandung Rasulullah SAW, ia bermimpi didatangi seseorang, kemudian orang itu berkata kepadanya, sesungguhnya engkau sedang mengandung penghulu umat ini. Jika dia telah lahir ke bumi, maka ucapkanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang Esa, dari keburukan semua pendengki, dan namakanlah Muhammad. Ibnu Hisham, Al-Sirah Al-Nabawiyah. Bukan hanya Aminah binti Wahb, Abdul Muthalib dalam sebuah riwayat juga disebut mendapatkan mimpi untuk menamai cucunya, Muhammad. Sebuah nama yang asing dan tidak biasa di kalangan orang-orang Arab. Maka ditafsirkan mimpi itu dengan dilahirkannya seorang anak dari tulang punggungnya yang akan diikuti oleh manusia dari timur dan barat, penduduk langit dan bumi akan memujinya. Karena itu, Abdul Muthalib menamainya Muhammad. Imam Al-Muhaddis Abu Al-Qasim Al-Suhaili, Al-Radul Al-Unuf wa Ma'ahu Al-Sirah, Al-Nabawiyah li Ibni Hisham. Dalam kitab Al-Raudul Al-Unuf, Imam Al-Muhaddis Abu Al-Qasim Al-Suhaili, W581H, mengatakan, Abdul Muthalib melihat dalam mimpinya, rantai dari emas keluar dari punggungnya, ujungnya menyebar ke langit, bumi, timur dan barat. Lalu rangkaian rantai itu menjadi pohon yang setiap daunnya mengeluarkan cahaya, dan penduduk bumi di barat dan timur, semuanya bergantung kepadanya. Aminah binti Wahb juga melihat cahaya yang keluar dari perutnya saat ia mengandung Nabi Muhammad SAW. Ia diperlihatkan istana-istana Bushra di wilayah Syam, sebuah tempat di mana seorang pendeta Buhaira melihat tanda-tanda kenabian Muhammad SAW kelak. Dari kisah tersebut, Allah seolah memperlihatkan bahwa Dia menjaga Rasulullah SAW melalui berbagai cara, bahkan sejak sebelum ia dilahirkan dengan menjaga ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, dan memilih Aminah binti Wahb untuk mengandung. Abdullah meninggal dalam perjalanan dagang ke Syam, yakni sewaktu Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan sang ibu. Ia meninggal saat usianya 25 tahun, tepatnya ia lahir pada tahun 545. Dan meninggal pada tahun 570. Itulah kisah Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah Nabi Muhammad SAW, yang hampir disembelih karena nazar Abdul Muthalib. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, komen dan share.